Salah satu agenda utama KTT BRICS pada 22 hingga 24 Agustus 2023 di Johannesburg, Afrika Selatan akan membahas perluasan anggota dengan tujuan melawan hegemoni Barat. Lebih dari 40 negara diklaim tertarik untuk bergabung dengan BRICS yang terdiri dari Brazil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. Bisa dibilang, kelima negara tersebut punya peran penting dalam peta ekonomi dunia, terutama bila bicara soal perdagangan regional dan global. Keinginan BRICS mengurangi dominasi dolar Amerika Serikat menjadi magnet dari 40 negara lain yang berminat bergabung dalam aliansi ini. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Sejauh apa urgensi Indonesia menjadi bagian dari BRICS? Apakah Indonesia sudah jengah ditekan kekuatan dolar Amerika Serikat? Sobat bisnis, inilah Fokus. Sebenarnya, isu ekspansi BRICS sudah dibahas saat pertemuan para menteri luar negeri aliansi itu yang berlangsung pada 1 hingga 2 Juni 2023 di Afrika Selatan. Namun, pergulatan terjadi di antara negara-negara anggota, apakah ekspansi BRICS perlu dilakukan atau tidak? Cina dan Rusia mendukung rencana tersebut. China dikabarkan berambisi memperluas BRICS di pasar negara berkembang untuk menumbuhkan pengaruh politiknya melawan Amerika Serikat. Tetapi, ide tersebut ditolak India dan Brazil. Kedua negara itu mengajukan keberatan dalam pertemuan tersebut. Sedangkan Afrika Selatan mendukung pembahasan opsi keanggotaan yang berbeda untuk mengakomodasi hal ini. Tetapi, tidak serta-merta menentang ide mengenai ekspansi. Di sisi lain, ekspansi BRICS dinilai dapat membawa sejumlah manfaat bagi negara anggota. Pertama, hadirnya negara anggota baru akan mendatangkan ekonomi baru. Kedua, datangnya anggota baru mampu memperluas pengaruh geopolitik BRICS, mengingat aliansi ini telah menyumbang 33% dari PDB dunia dan mencakup 40% dari populasi dunia. Dengan begitu, hadirnya anggota baru diharapkan membawa BRICS menyeimbangkan kelompok G7, Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Perancis, Inggris, Kanada, dan Italia. Untuk itu, sebagai alternatif, China mendorong upaya ekspansi ini dibahas lebih lanjut pada pertemuan mendatang. Indonesia pun tampak punya minat bergabung dengan BRICS. Asumsi ini datang setelah Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, menghadiri pertemuan virtual para Menlu BRICS. Menlu Retno menyerukan agar BRICS memperjuangkan hak pembangunan setiap negara dan memperkuat multilateralisme. Terlebih lagi, dunia disebut sedang terbelah dalam blok yang saling berlawanan. Retno menyatakan, jika tren ini terus berlanjut, negara berkembang yang akan paling dirugikan. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki tatanan global yang tidak sehat ini. Dan BRICS berpotensi menjadi kekuatan yang positif untuk itu. Terkini, Presiden Joko Widodo dikabarkan akan menghadiri KTT BRICS pada Agustus ini. Hal ini menjadi satu langkah penting untuk diplomasi strategis yang nantinya bisa membawa dampak positif untuk Indonesia. Kehadiran Jokowi memang menjadi momentum Indonesia menjalin diplomasi strategis. Tapi, sejatinya Indonesia juga perlu berhati-hati. Terkait langkah lanjutan Indonesia merapat dengan BRICS belum dapat dipastikan. Kepala negara hanya memberikan jawaban yang samar. Presiden Joko Widodo hanya mengatakan nanti diputuskan saat ditanyakan hal tersebut. Memang, Jokowi dikabarkan akan melakukan kunjungan kerja ke Afrika Selatan. Hanya saja, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi tidak merinci hal apa saja yang akan dibahas oleh Jokowi dalam kunjungan kenegaraan itu. Retno Marsudi menyampaikan, rencananya begitu, Jokowi ke Afrika Selatan. Nanti, tunggu ya, sampai semuanya sudah matang. Saya sampaikan begini saja, saya belum bisa menyampaikan apa-apa karena komunikasi, koordinasi terus sedang dilakukan. Sebenarnya kalau dilihat kan ada
momentum di mana tensi geopolitiknya masih cukup tinggi ya. Perang Ukraina aja masih terus berlanjut, sehingga negara-negara yang terlibat langsung tidak langsung atau punya kepentingan berbeda dengan negara barat, di situ ada Tiongkok, kemudian ada Rusia, ini mencoba membuat blok baru begitu. Nah, Indonesia harus di satu sisi melihat ini secara hati-hati atau secara kritis, kemudian harus lebih oportunis. Alih-alih menambah sekutu, keterlibatan dalam BRICS dikhawatirkan membawa sikap politik luar negeri Indonesia yang katanya bebas aktif. Jika Indonesia terbawa, tentu akan berimbas pada hubungan perekonomian, perdagangan, dan investasinya dengan negara-negara barat. Jadi ada beberapa konsekuensi yang lebih politis saya pikir, tapi bisa pengaruh ke ekonomi. Salah satunya adalah kekhawatiran Indonesia akan dicap terlalu pro terhadap Rusia misalnya. Sehingga nanti bisa menimbulkan retaliasi atau balasan dagang. Nah, ini harus dipertimbangkan. Contohnya nanti ekspor CPO Indonesia masuk ke Amerika dikenakan bea masuk yang tinggi dengan berbagai alasan. Di sisi lain, outlook pertumbuhan ekonomi pada 2024 dari sejumlah negara-negara barat diprediksi melambat. Oleh karena itu, KTT BRICS menjadi momentum Indonesia untuk mengeksplorasi tujuan ekspor. Penting juga untuk Indonesia menjalin free trade agreement, terutama dengan beberapa negara BRICS yang belum menjalin kerjasama seperti Brazil, Rusia, dan juga Afrika Selatan. Perjanjian tersebut bisa mendatangkan beberapa keuntungan yang bisa dinikmati Indonesia. Saat ini kan Rusia juga menjadi salah satu negara yang juga perang dingin dengan Eropa dan juga dengan US gitu ya. Sehingga tentunya kita melihat bahwa kalau kita lebih dekat kepada blok BRICS akan bisa pengaruh juga ya kepada kerjasama kita dengan negara-negara di barat. Kembali lagi kalau potensi tentunya ini akan bisa mengamplifikasi ya kerjasama ekonomi di wilayah BRICS, karena BRICS ini juga kekuatan ekonomi yang mungkin cukup kuat juga setelah ASEAN gitu ya, ataupun Barat, European Union. Tapi sekali lagi bahwa tentu perlu ada kebijakan ataupun evaluasi bersama yang secara komprehensif ya sebelum pemerintah menyatakan ataupun melakukan pendekatan untuk masuk dalam anggota BRICS. Indonesia memang patut memperhatikan dinamika BRICS. Bagaimana arah kerjasama ekonomi dan politiknya agar tak terbawa euforia semata. Ya, semangat dari BRICS mungkin dedolisasi karena itu ada Rusia gitu ya, karena memang tidak bisa bertransaksi dengan negara-negara tertentu ya dalam blok ekonomi BRICS, bahwa Indonesia bukan dalam posisi untuk melakukan dedolisasi. Artinya kembali lagi LCS, local currency settlement, dan juga diperluas menjadi local currency transaction, ini adalah upaya untuk penguatan hubungan perdagangan dan juga investasi, plus ditambah lagi juga kalau kita dapat mengurangi ketergantungan dolar dengan sesama di Asia, tentunya ini lambat laun ya, tidak mungkin lebih dari 10 tahun 20 tahun hegemoni dari luar ini akan semakin berkurang, sehingga nilai tukar rupiah dan juga bersama dengan mata uang negara berkembang lainnya akan cenderung lebih stabil, yang akhirnya pertumbuhan ekonomi pun juga akan tersupport dengan stabilnya nilai tukar. Di sisi lain, sebagai anggota G20, Indonesia memiliki peran untuk ikut menentukan arah kebijakan ekonomi makro global dan sektor keuangan dunia. Rasa-rasanya kita boleh sepakat dengan cita-cita pendiri bangsa bahwa arah politik Indonesia adalah bebas dan aktif. Saat ini, Indonesia sudah memiliki ketergantungan terhadap negara barat. Saatnya menyeimbangkannya melalui BRICS